daripada ini semua supaya kita tahu. Yang pertama, janganlah kita eksklusif atau tertutup. Bergaullah kita dengan baik di masyarakat. Yang kedua, jangan sombong. Daripada yang pelajaran ini dulu, banyak kita beramal. Banyak beramal, terutama pimpinan-pimpinan surau atau pimpinan tawajuh tambah berkatam. Yang ketiga, boleh. Yang selanjutnya, boleh banyak bekerja, boleh banyak mencari pitih, boleh banyak mencari duit. Udah gitu ya. Aturan. Ini bukan sekedar saya bilang ya, silsilah ke-29 sudah pernah mengatakan. Silsilah ke-29 pernah mengatakan, Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi, saya mencari dunia demi agama. Dia bilang, bahkan ketika dia sedang menuntut sama gurunya, ketika dia sedang belajar sama gurunya, dia sudah mengatakan kepada gurunya, wahai guru, nanti aku akan berdakwah, salah satu dengan caraku, sloganku, aku akan mencari dunia demi agama. Boleh, kata gurunya. Nah, jadi saya membilang ini bukan tanpa dasar ya. Nah, bukan untuk membuat semangat, memang boleh. Nah, jadi ya boleh, banyak beramal, banyak bekerja, boleh mencari pitih, itu banyak-banyak boleh. Enggak, ini makanya kita perlu ya, kita gali sejarah tadi kan, macam mana dulu. Jadi sebenarnya jujur sajalah, setelah era Genghis Khan, di cucu Genghis Khan sudah Islam itu. Genghis Khan tidak Islam, anaknya belum, cucu Genghis Khan sudah Islam. Dan banyak melaksanakan perkawinan campur dengan orang Timur Tengah. 5 abad, 500 tahun, kekuasaan cucu Genghis Khan yang dimulai dari Timur Leng sampai Mughal Empire. 500 tahun kerajaan itu bertahan. Seluruh raja-raja bangsawan itu senantiasa dinasihati oleh Syekh-Syekh Tarikat Naqsabandi. 500 tahun itu bertahan ya. Daripada dinasti Timuriyah, Ilkhaniyah maupun Mughal yang Empire yang apa itu. Penasihat-penasihat kerajaan itu semua dari Naqsabandi. Maka dalam sejarah, bahkan kalau dihitung penyebaran Islam yang dilakukan oleh keturunan Genghis Khan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Abbasiyah. Apa artinya? Penyebaran Islam yang dilakukan oleh orang Mongol lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang Arab. Itu sebenarnya. Lebih mobile dia. Ya. Nah, sekarang kan tanpa sadar terjadi kan juga, tapi walaupun bukan apa kali. Tanpa sadar kan Islam terbesar di dunia di Indonesia sekarang kan. Jumlahnya iya. Jadi lebih banyak itu. Nah, jadi 5 tahun dan itu seluruh. Jadi kejayaan keturunan Genghis Khan Empire itu nggak lepas dari apa? Daripada Syekh Naqsabandi ini. Maka dalam kisah yang ditulis mengenai kejayaan 5 abad ya, 500 tahun, maka istilah itu disebut dengan success story dakwah Naqsabandi. Ya. Apakah ini kita lanjutkan atau tidak? Ayo, tepuk tangan. Oh, mami nanti salah satu ya. Oh, boleh. Yang lain pun boleh lah, bukan mami aja, yang lain boleh juga. Begitulah kesimpulan nih. Ya. Tadi mencari dunia demi agama sudah ya. Nah, oke lah kesimpulan kita memang pada hari ini untuk disampaikan aja supaya terbuka wawasan kita. Intinya satu, sama seperti yang tadi, kita muliakan dalam kesempatan yang ini moyang guru kita Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Tapungkut, dan kita yakin memuliakan yang satu sama dengan memuliakan yang banyak, karena yang banyak ada di dalam yang satu dan yang satu ada dalam yang banyak ya. Itulah penjelasan yang pertama daripada pada pagi hari ini. Yang kedua, ini kita semalam cerita tuh begini. Ini cerita dulu sedikit lo yang apa? Mengenai ziarah ini. Jadi sebenarnya begini, ziarah ini kepada yang cerita pribadi saya. Maka terjadi inilah saya lakukan tiap 7 tahun. Walaupun tidak 7 tahun pun boleh. Ceritanya sejarah begini, ketika saya lahir saya sakit tetanus. Dan sakitnya begitu berat. Ketika hari ke-7 sudah sangat kritis. Nah ini cerita saya. Ketika hari ke-7 keadaan itu sudah sangat kritis. Tidak diobat dokter lagi, langsung diobati oleh yang mulia Ayahanda Guru. Orang tua saya sendiri. Di situ beliau bernajar.
Kalau saya sembuh dan sehat, dia akan membawa saya 3 kali setiap 7 tahun berziarah ke tempat moyang guru. Itulah najarnya oleh Yang Mulia Ayahanda Guru. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, saya pun sehat, saya bisa apa? Nggak tahu yang detail-detail, saya nggak tahu, mungkin nanti Kak Iyed atau yang lama tahu, saya sehat. Maka yang saya ingat, apakah sebelum itu saya sudah bawa pada umur 7 tahun, saya dibawa oleh Yang Mulia Ayahanda Guru berziarah ke sana. Dan pada waktu itu ada acara adat di sana, saya pun tidur di sana, tidur di tempat yang rumah kayu semalam. Itu yang pertama kali. Pada umur 14 tahun, setelah 7 tahun, saya dibawa juga lagi 2 kali. Pada umur 21 tahun, saya diajak ziarah lagi yang ketiga kali. Kemudian setelah 28 tahun, saya nggak ada dipanggil lagi. Saya berpikir sendiri, saya melapor. Saya melapor buat surat, pada waktu itu ayah guru sudah di Batu Gingging. Saya melapor buat surat, terus saya dipanggil. Sebenarnya najarnya sudah selesai, hanya 3 kali 7 tahun. Umur sudah 3 kali. Tetapi kalau diteruskan adalah sangat baik. Kalau engkau mau meneruskan sangat baik, itu sangat bagus sekali katanya. Teruskanlah katanya. Nah sekarang ini kau boleh pikir sendiri. Nah, jadi pada umur 28 tahun itu saya sudah diizinkan oleh beliau, pergilah kau, pikirlah gini-gini. Diajarkanlah saya di situ tata cara ziarah. Nggak usah lah saya jelaskan di sini. Nah, itu nanti khusus itu ya. Ya. Nah, jadi pada umur, masih Ayahanda Guru pada umur 28, saya sudah pergi sendiri ke sana. Di umur 35, saya naikkan surat sekali lagi. Ayah waktu itu sudah di Sawangan, tapi sudah mau pindah ke Arko. Nah, di umur 35, terus dia katakan lagi, itu lewat Bang In Malik, sebenarnya sudah cukup, tapi kalau mau diteruskan silahkan. Seterus itulah 35 saya teruskan, sampai terus 42, 49 teruskan. Pada tahun ini saya memasuki usia 56, 7 kali 8, 56, maka saya teruskan tapi diiringi oleh banyak daripada jemaah yang saya senang sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas apakah. Semoga kita semua dan seluruh jamaah ini mendapat rahmat dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh di akhirat kelak ya. Amin. Ini banyak kali tanpa luar biasa ya seperti itu. Nah jadi itulah maka tiap 7 tahun saya kerjakan ya. Jadi pada waktu itu yang bertanya, mulai ada yang informasi, sebenarnya saya bilang ini ziarah pribadi saya. Tapi kalau ada yang mau ikut silahkan, tapi nggak dikoordinir, pokoknya dikasih tahu saja silahkan ya boleh. Nah, jadi masing-masing sekarang ini udah ada Baitul apa, yang saya lihat tiap-tiap kepala puaknya masing-masing menyiapkan pasukannya masing-masing dan mengatur. Walaupun tak diatur secara penuh, tapi nampaknya lama-lama macam bagus saja dia ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan itu semuanya. Itulah dia kira-kira mengenai historical daripada ziarah itu. Walaupun sebenarnya tidak harus 7 tahun pun boleh ya, di antara itu pun boleh. Tapi yang diingatkan 7 tahun, jadi terusnya. Ya itulah kira-kira mengenai yang kedua. Ini yang ketiga. Bahwasannya ini kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi ini, disinilah Ayahanda Guru pertama kali masuk tarekat. Dan di sini pula lah dia pertama kali mengembangkan tarekat. Membuat suluk, nanti di sana ada suluk tuh ya kalau ada apa. Masuk tarekat itu ada satu, sekarang nggak tahu itu rumah tuh di dalam pasar Ateh di depan Jam Gadang tuh, dekat kali ya sebenarnya. Tapi situlah Ayah Guru pertama kali ikut tawajuh, mungkin pernah dengar, belum masuk tarekat tapi sudah dibolehkan ikut tawajuh. Disitulah tempatnya. Kemudian dia waktu mengembangkan tarekat ada namanya tempat di agak bawah, namanya Baitul, sekarang jadi masjid Baitul Jalal ya, kalau nggak salah nama situ. Disitulah dia pertama kali membuat suluk, melaksanakan suluk berkali-kali. Di sini sebelum pindah ke Medan, dan ada 10 petoto yang lahir di Bukit Tinggi ya, ada 10 orang. Nah setelah itu semuanya udah pindah ke Medan. Jadi pada waktu suatu hari ziarah pas kemari, ini sekitar apa, Ayahanda Guru habis ziarah dari Utapungkut kemari sampai di Asmini,
Dia senang, dia bercerita pas ada semua jemaah, ada anak-anak. Ingat ya, ini negeri asal katanya. Ingat ya, ini negeri asal. Pada waktu itu ada yang menyeletuk, lupa saya. Ayahanda guru ini kan kampungnya, orang tuanya kampungnya di Padang Sedimpuan. Namanya Siharangkarang. Kampung dia asli itu Siharangkarang. Jadi pada waktu ayahanda guru mengatakan, ini negeri asal katanya. Ada yang nyeletuk, bagaimana Siharangkarang? Nah dia, bukan Siharangkarang? Ada yang nyeletuk, saya lupa itu yang nyeletuk ya. Terus dia jawab, tidak, ini negeri asal. Siharangkarang negeri leluhur katanya. Siharangkarang negeri leluhur, negeri nenek moyang. Nah jadi ini negeri asal. Banyak pengertian daripada negeri asal ini. Yang pertama kali dia masuk tarikat di sini. Yang kedua kali, pertama kali dia mengembangkan tarikat di sini. Bisa juga. Selanjutnya, anak-anaknya dari kami 8 bersaudara, 4 orang lahir di sini. 4 orang lahir di Medan. 4 lahir di Bukit Tinggi. Cuman ini Ibu Yet sebenarnya nggak di sini, 30 km dari sini. Di atas sebuah rumah kecil, di atas sawah, di atas tanaman padi, di atas rumah kayu. Nah, itu kan tepuk tangan gak tuh? Spesial ya. Dia nggak dari sini, 30 km dari sini. Buya Iskandar di sini, Abu di sini, Ibu Mary di sini. Tapi Ibu Mary di sini hanya 40 hari. 40 hari Ibu Mary di sini, ayah pindah ke Medan. Di Padang lahir ya. Tapi kemudian 40 hari pindah. Jadi berarti tanggal 15 dia ulang tahun, sekitar tanggal 25 Maret tahun 1955, ayah itu ke Medan. Karena Bu Mer masih umur 40 hari. Ke Medan belum ke Pancabudi, masih ada numpang di tempat kakaknya di Jalan Mahkamah dekat Masjid Raya. Barulah, kalau nggak salah barulah dia mulai masuk Pancabudi sebagai guru mengajar. Masuknya kalau nggak salah disitulah, tanggal itu, maka kalau nggak salah tanggal 17 Agustus dia masuk, datang mulai ke Pancabudi, belum tinggal, mulai bertugas. Nah jadi itulah dia, nggak tahu apakah, jadi arti negeri asal ini banyak, tapi mungkin lebih kuat pertama kalilah dia mengembangkan tarikat itu di sini. Nah, jadi inilah negeri asal. Kemudian, dia pernah bercerita kepada saya sebenarnya, boleh juga didengar sama cucu dan cicit ya, semua jemaah boleh mendengar. Dia suatu hari dia bercerita bahwa suatu ketika dia mendengar sebuah suara, ketika dia di sini, pergilah, suara itu berbunyi, pergilah engkau ke arah timur. Nanti di sana akan kuberikan tanah yang agak besar, tanah yang besar. Dan dari sanalah tarikat yang engkau pimpin itu berkembang. Itu dia masih di sini. Dia bercerita itu. Tapi saya yang tidak berani bertanya pada waktu itu, apakah suara itu dalam mimpinya? Atau lewat beramal? Atau pada waktu dia beramal? Saya nggak berani, saya tidak bertanya. Tapi suara itu ada. Pergilah engkau ke arah timur. Tapi itu sebenarnya yang manapun bisa. Apakah lewat mimpi? Ataukah lewat waktu dia beramal, bahkan bisa terjadi ketika mendoakan obat atau mendoakan orang atau mendoakan, itu bisa datang suara itu. Salah satu